Jadi sekarang babu maja apil buka, kalau nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah Nailul Autar. Babu maja apil buka. Bab hadis-hadis gitu. Hadis-hadis yang datang, yang datang sampai kepada kita tentang hukumnya menangisi buka, menangisi mayit, wa bayanil makruh minhu, dan mana saja nangis yang dilarang gitu ya. Jadi nggak semuanya nangis itu dilarang. Yang namanya kita kehilangan salah satu anggota keluarga yang kita cintai, sudah pasti orang yang punya hati ya, belas kasih pasti apa? Nangis. Nah, ada yang nangis boleh, ada yang nggak boleh. Nah, ini yang akan disebut hadis-hadis. Hadis yang pertama adalah Jabir. An Jabirin qol. Dari Sayyidina Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, usiba abi yauma Uhudin. Bapak saya. Jadi kalau Jabir bilang bapak saya, berarti siapa? Abdullah, kan Jabir bin Abdullah. Bapak saya usiba. Usiba itu terkena, maksudnya meninggal dunia, mati syahid. Pada waktu perang apa? Uhud. Nah, bapak saya meninggal dunia, mati syahid saat sedang perang Uhud. Faja'altu abki, ya, membuat saya nangis. Yang namanya bapaknya meninggal, apalagi meninggalnya perang, saya nangis. Faja'alu yanhauni. Nah, maka orang-orang yang melihat saya nangis ngomelin saya, yanhuni, kan melarang. Jabir, kenapa ente nangis? Ya, ini orang-orang ngelarang saya nangis. Wa Rasulullah la yanhani, ya, sedangkan Rasulullah nggak ngelarang. Jadi yang ngelarang siapa? Orang-orang pada ngelarang, sedangkan Rasulullah nggak. Faja'alat amati Fatimah tabki, dan paman saya pun ya, paman perempuan yaitu Fatimah ikut juga nangis. Berarti kalau Fatimah ini saudaranya, itu saudaranya bapaknya Jabir tadi. Ya kan, paman itu saudara bapak. Ammah. Dia ikut nangis di Fatimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa kata Nabi? Tabkina awla tabkina. Baik kamu itu nangis atau tidak menangis, mazalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu. Baik kamu menangisi dan tidak menangisi terhadap yang meninggal dunia, mati syahid, malaikat itu terus menerus memayungi, itu zilluhu, memayungi ya, bi ajnihatiha, dengan sayapnya, hatta rafa'tumuhu, sehingga kamu angkat ya, jadi sehingga kamu angkat itu mayat, kamu kebumikan gitu ya. Nah, itu jadi selama kamu belum angkat, malaikat apa? Kan ada orang meninggal dunia, ada orang gotong jenazah, walaupun nggak pakai payung, ini payung. Jadi orang yang mati syahid itu dipayungi oleh apa? Para malaikat. Muttafaqun alaih. Nanti hadis keterangannya, sarahnya ada di belakang. Kita baca hadis yang kedua. Wa an ibni Abbasin qol, dari Abdullah bin Abbas berkata, matat Zainab. Zainab ini salah satu anak perempuan Nabi. Sekarang ente para guru-guru, saya mau tanya, Nabi Muhammad anaknya ada berapa? 7. Perempuan berapa? Perempuan 4. Nah, laki berapa? Laki 3, kan 7. Nah, perempuan 4, laki-laki ada 7. Semuanya dari Khadijah, yang dinikahi janda umur 40 tahun. Yang satu, hanya satu aja, Ibrahim, yang ibunya Maria Kibtiyah. Nah, ini salah satu di antara anak Nabi, namanya Zainab, meninggal dunia pada saat Rasulullah masih hidup ya. Matat Zainabu bintu Rasulillah. Pabakatin nisa, orang-orang di sekitarnya pada nangis.
Faja'ala Umaru yadribuhunna bisautih. Maka Umar mukul ya wanita yang menangisi itu dengan pecutnya. Kan Umar adalah orang yang apa nih? Tegas gitu. Umar itu orang yang tegas. Maka akhadha Rasulullah biyadihi. Rasulullah pegangin tangannya Umar. Jadi seakan-akan Rasulullah ngelarang Umar mukulin perempuan yang apa? Yang nangis. Waqala, kata Nabi, mahlan ya Umar. Apa itu mahlan ya Umar? Ya. Artinya apa mahlan ya Umar? Ya. Arti mahlan ya, berhenti wahai Umar, jangan kamu pukulin gitu ya. Sumakal, kemudian apa kata Nabi? Iyakunna wa na'iqas syaiton ya. Yang dilarang bagi perempuan bukannya nangis, yaitu na'iqas syaiton, nangisnya setan. Jadi gimana nasib? Ya. Artinya meratap-ratap. Nah, ya. Meratap-ratap. Nah, itu yang dilarang. Tapi kalau hanya nangis, mengeluarkan air mata tanpa mengeluarkan suara, menggerung-gerung ya. Nah, itu nggak dilarang. Jadi yang dinangis itu kalau puasanya apa? Sambil ada suaranya. Itu yang namanya na'iqus syaiton. Ya. Sumakal, kemudian kata Nabi lagi, innahu mahma kana minal aini wal qalbi. Selama air mata yang keluar itu dari hati kemudian keluar melalui mata, faminallah, maka itu adalah rahmat dari Allah. Menunjukkan bahwa dia itu hatinya, bagi orang yang gampang nangis kan hatinya hatinya lembut. Itu dari Allah, itu rahmat dari Allah. Tuh, minallah wa min rahmatillah wa makana minal yad wal lisan. Tapi kalau nangisnya diikuti dengan ratapan, dengan tangan nih. Kalau tangan apa? Mukul-mukul pipi. Kan orang perempuan begitu. Kalau sedih sambil mukul-mukul pipi. Kalau nggak mukul pipi apa? Ini belahan bajunya diapain? Dirobek. Nah itu setan tuh. Tuh. Kalau selama tidak diikuti dengan perbuatan tangan ya, wal lisan. Nah, kalau lisan pakai mulut itu ya. Nah, berarti itu nangisnya dari setan. Jadi nangis yang boleh, nangis yang apa? Yang hanya sekedar berlinang air mata. Itu nangis dari Allah tuh rahmat. Tapi kalau disertai dengan perbuatan tangan dan apa tadi? Lidah ya. Berarti itu naik tadi itu ya. Nangisnya Nah, sekarang kita lihat sarahnya. Apa kata Tuan Musonib? Hadis Ibnu Abbas tadi itu yang pertama, apa hadis Ibnu Abbas tadi? Jabir bilang bapak saya meninggal dunia pada waktu perang Uhud. Saya nangis ya. Orang-orang semua pada larang saya nangis. Nah, Rasulullah nggak ngelarang gitu kan. Nah, itu apa tuh artinya? Hadis Ibnu Abbas pihi Ali bin Zaid. Nah, ini sanadnya dulu. Ada seorang rawi namanya Ali bin Zaid, wafihi kalamun wahwa sikoh ya. Beliau itu adalah walaupun banyak diomongin orang, namun beliau itu sikoh. Jadi kalau seorang rawi dikatakan sikoh, hadisnya diterima. Waqad asyara ilal hadisi al-hafizu fit talkhis. Al-hafiz Ibnu Hajar ya, menerangkan hadis ini di dalam kitab talkhis. Wasakata anhu, beliau diam. Beliau nyebut hadis ini dalam kitab talkhis, beliau kagak mengomentari. Nah, artinya apa? Hadis ini sahih. Sebab kalau umpamanya hadis dhaif pasti dia apa? Kalau diam berarti kalau dia diam berarti hadis sahih. Kalau hadis ini ada apa-apanya pasti dia berikan apa? Komentar gitu ya. Nah, kemudian kata Jabir tadi, ja'altu abki ya, membuat aku apa tadi? Nangis. Fi lafdhin lil Bukhari, faja'altu aksifus sauba an wajhihi. Nah, abki ya. Kalau di dalam hadis Bukhari, saya buka, kan orang meninggal dunia dirurubin tuh mukanya, kepalanya diapain? Ditutup ya.
Saya dapat berita bapak saya meninggal. Kemudian saya buka apanya? Saya buka mukanya, mau lihat bapak saya gitu. Saat itulah saya menangis. Kalau yang tadi kan enggak, langsung dia dapat berita bapaknya meninggal dunia perang Uhud langsung nangis. Kalau riwayat kedua mengatakan saya buka dulu, ya. Saya buka dulu muka bapak saya yang telah dirurubin. Oh, ternyata benar bapak saya. Makanya saya apa? Nangis. Baik. Kemudian aksipu wajihi. Wa fi lafzin akhar ada hadis lain. Zahabtu uridu an aksifa anha. Saya dapat berita bapak saya, ini Jabir juga dia ngikut juga perang gitu. Kan setelah selesai perang Uhud, Rasulullah suruh periksa siapa itu yang meninggal, kan satu-satu itu. Jadi setelah saya dapat berita bapak saya meninggal dunia, saya mau lihat itu aksifu anha. Panahani kaumi, maka kaum saya melarang saya. Summa zahabtu aksifu anhu. Kemudian aku pergi diam-diam ingin lihat benar enggak bapak saya meninggal. Ya buka apanya tuh, mukanya. Panahani kaumi, maka kaum saya melarang pula gitu ya. Kemudian qauluhu yanhuni tuh, melarang aku nangis. Wa fi riwayatin di Bukhari yanhuni sama juga ya. Kemudian Rasulullah layan hani, kata Jabir, sedangkan Rasulullah enggak larang saya nangis ya. Layan hani pihi. Nah, ini kata-kata Rasulullah tidak melarang saya nangis, ini dalil bahwa menangisi mayit tidak apa? Tidak dilarang. Kan Rasulullah sendiri nggak ngelarang tuh ya. Jawazul buka, tapi buka yang mana yang tidak dilarang? Buka yang la sauta ma'ah. Buka yang tidak ada apanya? Kalau buka sambil menggerung-gerung, ini dilarang. Ya, jadi buka yang tidak menimbulkan apa? Suara. La sauta ma'ahu. Sayati tahqiqu dzalik, nanti akan datang keterangannya. Nah, itu hadis yang pertama. Tadi kan kita baca hadis dua kan. Yang keduanya hadis apa tadi? Riwayat Abdullah bin Abbas saat Zainab ya, anak perempuannya Nabi meninggal dunia, semua orang-orang perempuan pada nangis. Kemudian Umar apa tadi? Umar pukul ya. Akhirnya kata Nabi, jangan kamu pukul ya. Nah, ini hadis keterangannya apa? Paja'altu amati Fatimah tabki, paja'alat gitu, membuat paman saya juga tadi nangis tuh gara-gara Zainab meninggal dunia. Qala fil fathi, kata Ibnu Hajar Al Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Siapa itu? Hiya syaqiqatu Abi Abdullah bin Umar, saudara kandung siapa? Bapaknya. Tadi kan paman saya, kan kalau paman itu kan saudara apa tuh? Ya, saudara bapak. Kata Abdullah bin Abbas, membuat Fatimah ya, ammah saya itu juga ikut-ikut menang. Siapa itu? Ya, yaitu saudara kandungnya Abdullah ya. Kan Abdullah ya, tadi siapa? Ya, Abdullah bin Abbas ya. Jadi saudaranya Abbas berarti di sini ya. Wa fi lafzin ada lafaz Bukhari begini. Fasami'a sautu saihatin. Fasami'a sauta saihatin. Faqala man hadhihi? Faqalu bintu Umar wa ukhtu Amr ya. Nah, di dalam Bukhari dikatakan terdengarlah suara perempuan yang nangis ya. Maka kata Umar, siapa yang nangis ya. Kata orang-orang bintu Umar. Ada yang bilang ukhtu Umar ya. Nah, ini kan atau ini syak namanya ya. Ini asyak min Sufyan ya. Jadi yang nangis itu Umar atau anak perempuan Umar atau saudaranya Amr gitu ya. Nah, ini ragu-ragu ini timbul dari seorang rawi namanya Sufyan. Yang benar bintu Umar, bintu Amr. Yang nangis itu bintu Amr. Wa waqa'a fil iklil lil hakim tasmiyatuha Hindun binti Umar. Nah, di dalam kitab Iklil
Ini Iqlil nama kitab yang dikarang oleh Imam Hakim. Nama perempuan yang nangis itu adalah Hindun binti Umar binti Amr gitu. Pala allalaha ismain. Kemungkinan dia punya dua apa tuh? Dua nama ya. Au ahaduma ismuha wal akhar laqabuha, atau namanya satu, yang satunya laqab. Apa itu laqab? Julukan. Ya. Au ya. Au apa? Atau kunyah di situ ya. Yang satunya nama, yang satunya laqab. Au kanata jami'an hadiratain, atau dua-duanya datang. Dua-duanya datang, kemudian dia mana? Apa dua-duanya tadi? Yang satu ya anaknya Abdullah bin Amr, yang satunya saudaranya apa? Umar. Ya. Kemudian qauluhu tabkin. Ya, kata Nabi apa? Baik kamu menangis atau kamu tidak menangis ya, selama kamu belum angkat jenazahnya itu, maka jenazahnya itu diapain tadi? Dipayungi, dipayungi oleh malah. Nah ini ada kata-kata tabkin, aula tabkin, kan ada aula gini. Aul itu kan artinya untuk syak ya, ragu-ragu dari perawi. Hal ya, hal istifham au nahi ya. Hal istifham, hal istifhama au naha itu. Apakah ini Nabi nanya atau Nabi larang? Wa zahir laisa bisak. Ya. Menurut zahirnya ini bukan ragu-ragu. Wa innamal muradu bihi tahyir ya. Yang dimaksud oleh Nabi bukan ragu-ragu. Boleh milih, boleh nangisin, boleh kan ada. Kamu nangis atau kamu tidak nangis. Artinya apa? Nangis boleh, enggak nangis apa? Boleh ya. Wal maknanya apa? Annahu mukarramun. Nah, jadi orang yang mati syahid tadi mukarram. Ada apa mukarram? Dimuliakan. Bisoni il malaikah, dengan perbuatan malaikat. Apa perbuatan malaikat tadi? Memayung. Ini waktu perang Uhud. Ada jenazah yang aneh waktu perang Uhud. Namanya Hanzalah. Hanzalah. Nah, Hanzalah ini bukannya perempuan, walaupun ada tak marbutohnya, namanya buat laki. Hamzah, Hamzah perempuan. Jadi belum tentu yang ada tak marbutohnya apa? Perempuan. Ada Hanzalah. Anehnya apa? Jadi ada 70 sahabat yang mati syahid waktu perang Uhud. Nah, Nabi habis setelah perang Uhud suruh kumpulin jenazah-jenazah. Di antara tadi bapaknya Jabir itu Abdullah dan lain-lain. Yang aneh ini Hanzalah jenazahnya udah basah ya. Seakan-akan udah dimandiin. Yang mandiin siapa itu? Kan maksudnya di situ ada yang mandiin. Yang lain enggak, kering, dia doang yang basah. Akhirnya Nabi kita perintah salah seorang sahabat menyelidiki ke rumahnya Hanzalah. Apa yang terjadi kok jenazahnya Hanzalah dimandiin basah, yang lain enggak? Gitu. Jadi Nabi kita mengutus salah seorang sahabat nanya kepada keluarganya apa yang terjadi. Ternyata Hanzalah ini baru saja nikah. Baru aja nikah. Malam pertama. Waduh, malam pertama. Ya, terjadilah malam pertama itu, ya. Nah, ini sebelum dia sempat mandi terdengar undangan jihad, pengumuman. Ayo, ya jihad, melawan musuh Allah. Nah, ini Hanzalah nggak sempat mandi, langsung perang. Ya, langsung perang. Akhirnya wafat. Nah, oleh karena itulah jenazahnya Hanzalah tadi disaksikan apa itu? Udah basah. Diapain? Dimandiin oleh siapa? Maka terkenallah saat itu Hanzalah itu wasilul malaika. Hanzalah adalah orang yang dimandiin jenazahnya oleh siapa? Itu Hanzalah. Jadi itulah sahabat datang ajakan jihad, bininya ditinggalin coba.
Bininya kan malam pertama itu, bininya ditinggalin, bahkan belum sempat mandi langsung lompat ke medan perang. Ya, itu sahabat. Jadi kita terusin nih bacaan tadi. Ini maknanya itu orang yang mati syahid mulia karena dipayungi oleh apa? Oh, tazahumuhum alaihi li su'udihim biruhihi. Ya. Setelahnya itu maka rohnya orang yang mati syahid diantar di atas, bawa ke atas. Wa man kana bihadzil masabah tuzilluhul malaikah bi ajnihatiha. Orang yang kayak model begini kagak aneh kalau jenazahnya diapain? Ya, dipayungi oleh selama belum dibawa ke atas. Ya. La yang bagi ayabki alih. Nah, kalau orang yang jenazahnya dipayungi oleh malaikat, kemudian malaikat bawa ke atas, nah itu tidak lagi perlu diapain, ditangisin. Ya harusnya keluarganya itu seneng gitu, masa ditangisin ya. Kecuali kalau umpamanya dijemput oleh polisi, mau bawa ke penjara gitu, barulah keluarnya apa pantas apa nangisin. Nah kalau memang jenazahnya dibawa sama malaikat mau dimasukin ke surga, kok nangis? Dari COVID. Dari COVID. Ya, yang bawa bukan malaikat, pasukan astronot. Baru ditangisin. Nah kalau yang bawa malaikat, bawanya ke surga, ya nggak pantas kan ditangisin. Makanya kata Nabi tadi, mau nangisin boleh nggak boleh? Ya gitu ya. Jadi man kana bihadzihil masabah tuzilluhul malaikati bi ajnihatiha. Orang yang kedudukan seperti ini dipayungi oleh malaikat, la yang bagi ayyabki alaih, tidak seyogianya orang yang hadir keluarganya menang bal yaproh, seharusnya bahkan harus apa? Gilang bima soro ilaih, karena dia itu dibawa malaikat menuju surga. Makanya orang mati syahid itu nggak boleh dimandiin, nggak boleh dikapanin, nggak boleh disolatin, nggak boleh. Kenapa? Udah nggak perlu doa, kan disolat doa, dia masuk surga langsung, nggak perlu didoain, langsung dikebumikan. Nah, mulia nih orang mati syahid. Wafihi iznun bil bukail mujarrad. Nah hadis ini dapat kita ambil hukum boleh nangis asalkan nangisnya mujarrad. Apa itu mujarrad? Kosong, tidak disertai oleh ratapan dan lain-lain. Ma'al irsyad ila auliyati tarki, tapi lebih baik jangan nangis. Liman kana bihadzil manzilah, bagi jenazah yang sama seperti ini, yaitu orang yang mati apa? Syahid. Nah kemudian iyakunna wa na'iqas syaitan, kata Nabi, janganlah kamu melakukan nangis seperti nangisnya apa? Setan. Mau tahu nangisnya setan bagaimana? Yaitu an-nauh, meratap-ratap. Suruh. Nah, apa itu tadi? Sama juga tuh ngeratap-ratap. Biasanya kan perempuan ini ya. Al-manhi anhu bil ahadisil ati, nanti dilarang melalui hadis-hadis yang akan datang. Kemudian yang terakhir, innahu mahmakana minal aini wal qalbi, kata Nabi, selama air mata itu timbulnya dari hati ya, kemudian keluar melalui mata, berarti nangisnya itu datangnya dari rahmat Allah, gitu kan? Fihi dalilun ala jawazil bukail mujarrad. Ini menunjukkan boleh menangis yang apa itu dari mujarrad ya, yang kosong dari segala ratapan. Amma la yajuz, kosong dari yang tidak boleh, itu min fi'lil yad, seperti perbuatan tangan. Apa itu perbuatan tangan tadi? Ya, merobek apa nih? Ya, merobek belahan baju, rek gitu. Itu namanya meratap. Ada latom, nepok-nepok. Ya, nepok-nepok apa nih? Pipi. Ya. Nah, kalau ada lagi ngeriabin apa? Rambut. Nah, ya. Kan itu semua perbuatan perempuan tuh ya, mengungkap kesedihan dengan rambutnya dia ya. Wa min fi'lil lisan. Nah kalau perbuatan lidah itu tadi itu menggerung-gerung, meratap-ratap. Ada lagi dakwal wail wasubur. Apa itu dakwal wail?
celaka kami, ya. Nah itu ini dakwah jahiliyah namanya. Ya. Nah dia udah meninggal, siapa lagi ntar tulang punggung kami nggak ada lagi. Nah itu namanya dakwah wail wasuhu, ya. Dakwah celaka kami karena udah tidak lagi yang bisa memberi tulang punggung keluarga, sudah tidak ada lagi dan lain-lain. Nah itulah tadi dua hadis. Berikut apa yang kita bisa ambil dari kedua hadis tadi. Nah ini saja yang dapat kita kaji. Ya. Gimana yang mati COVID dari mana itu? Ya. Jadi begini ya. Jadi kalau kita baca fikih gitu, khususnya fikih Syafi'i, memandikan ada dua cara. Ada memandikan sangat sederhana. Ya, apa itu memandikan yang semuanya orang bisa melakukan? Yaitu meratakan air ke sekujur badan mayit. Ya, gitu. Nah kalau orang kena COVID, kena nggak boleh dekat-dekat, bisa kalau mandiin pakai semprot, pakai selang. Itu di Ma'lah, padahal bukan COVID. Kan di Ma'lah setiap saat ada orang meninggal dunia. Kalau repot kalau dimandiin dengan mandiin yang sempurna itu, pakai air, pakai bidara, pakai apa, repot. Bawa aja ke Ma'lah, semprot, rot, udah jadi. Nah sekarang kita kepada COVID, jadi kan katanya orang COVID itu yang apa ya, bahaya tertular. Nah iya bisa dari jauh mandiin, serat udah. Iya kan, yang mandiin pakai apa? Iya. Bahkan ditayamumin, orang COVID ditayamumin lebih susah daripada karena kalau tayamum itu mesti tangan orang yang tayamum mesti harus, nggak boleh tayamum di atas plastik. Itu bukan tayamum, itu nayamumin plastik namanya, bukan nayamumin. Jadi mandiin itu lebih mudah daripada. Nah sedangkan memandikan itu syarat sahnya sholat. Jadi kita nggak akan sah sholat jenazah selama jenazah tidak dimandikan dan tidak ditayamum. Makanya ini MUI harus turun tangan. Iya. Jangan diserahin nama itu. Ilan tafal satu, intafal masyrut. Nah iya. Iya kalau syaratnya nggak kan, syaratnya itu mandiin dulu. Nah kalau memang mandiin nggak, tayamum juga nggak sah. Nah nggak boleh sholatin. Bahkan jenazah yang udah terlanjur dikebumiin ternyata belum dimandiin, boleh dibongkar, dimandiin dulu, sholatin. Itu kalau mau berbicara. Nah itu ya. Korban kejahatan semua yang gitu. Iya nggak dimandiin. Kejahatan mayat. Itulah ya. Jadi sesungguhnya mandiin ini bukan mandiin kayak yang biasa. Itu kan dalam keadaan biasa memang ada normal. Ada ini mandiinnya pakai ini yang kanan dulu, yang kiri dulu. Enggak semprot aja jadi. Aqallul ghusl kan begitu. Aqallul ghusli kan begitu. Iya, aqallul ghusli. Aqallul ghusli bukan ghusli. Aqallul ghusli. Nah kalau itu ente mau bini ente namanya gusel. Baik, kita tutup majlis sebelum baca zikr tauhid dengan Al-Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat, afiat, selalu dapat taufik, hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kita mohon pula berkah Fatihah agar Allah SWT jauhkan diri kita, keluarga kita dan seluruh teman-teman kita dari segala macam penyakit. Dan bagi teman-teman kita yang telah terkena penyakit, berkah Fatihah Allah Ta'ala segera menyembuhkannya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf mau berangkat duluan karena ada sholat jenazah.
Insyaallah nanti panjang umur kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi